kok ngambil airnya di kelas bawah? Bukannya di kelas atas ngalir ya? Iya sih ngalir, cuman alirannya kecil. Jadi aku mending ke kelas bawah deh yang alirannya lebih kencang. Oh alah, tapi kenapa ya kalau di kelas bawah tuh ngalirnya lebih kencang ketimbang di kelas atas? Iya juga ya. Padahal kan lubangnya sama-sama di bawah dan kita menggunakan tower yang sama. Kalian lagi bahas apa sih? Ini loh, kita lagi bingung. Kenapa ya di kelas bawah tuh ngalirnya lebih kencang ketimbang di kelas atas? Padahal kan kita menggunakan tower yang sama nih, terus lubangnya sama-sama di bawah. Lah, kalian lupa bukannya kita pernah belajar tentang konsep hidrodinamis? Hidrodinamis? Bagian mana? Itu loh prinsip Torricelli. Iya juga ya. Yaudah yuk, daripada kita bingung, mending kita buat miniatur sederhananya biar kita sama-sama paham konsepnya. Ayo! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, kami dari tim 2 SMA Negeri 9 Bengkulu Utara dengan saya Cika Putri Oktiani, Saya Jada Siva Aini, Saya Via Febianza. Kami peserta Pekan Orientasi Ilmiah Fisika ke-26 dalam bidang video eksperimen dengan tema System in Physical Science. Dalam video kali ini, kami menggunakan konsep hidrodinamis dengan topik Torricelli. Selamat menyaksikan! Sekarang kita sudah berada di lab fisika. Yuk kita lihat alat dan bahan apa saja yang kita perlukan. pertama ada air, 2 botol air mineral berukuran 1,5 liter, dan 4 buah tumpuan dari batu bata. Selanjutnya ada pembakar spiritus, pewarna, korek api, paku, dan juga gunting. Lalu ada penggaris, gelas ukur, pena, papan tulis, dan juga spidol. Inilah alat dan bahan yang kita perlukan. Yuk kita mulai eksperimennya. Ukur dan tandai kedua botol dengan jarak 7 cm. Panaskan paku lalu lubangi kedua botol menggunakan paku yang telah dipanaskan. Tutup semua lubang pada kedua botol menggunakan lakenan listrik. Isi air pada kedua botol sebanyak 1,3 liter. Beri pewarna pada salah satu botol agar sebagai pembeda. Ukur ketinggian H1 pada masing-masing lubang dan masukkan ke tabel pengamatan. H1 pada lubang pertama adalah 20 cm. H1 pada lubang kedua adalah 13 cm. H1 pada lubang ketiga adalah 6 cm. Karena kedua botol dilubangi dengan jarak yang sama, maka memiliki H1 yang sama. Letakkan botol pertama pada 3 tumpuan dan botol kedua pada 1 tumpuan. Letakkan penggaris secara sejajar lalu buka tutup kedua botol. Buka lakban di lubang pertama pada kedua botol secara bersamaan dan amati jarak pancarnya. Ulangi langkah tersebut hingga lubang ketiga dengan volume air yang sama.
Pada eksperimen kali ini, kami menerapkan prinsip Torricelli. Prinsip Torricelli yang kami gunakan adalah mengenai kebocoran pada tower yang kami simbolkan menjadi sebuah botol air mineral. Nah, untuk mengetahui jarak pancar air yang perlu kita hitung adalah ketinggian airnya, dihitung dari lubang air ke permukaan air. Setelah itu, kita baru bisa mencari jarak pancar air dari masing-masing lubang dengan rumus V sama dengan akar 2 kali G kali H pada masing-masing lubang botol. Pada eksperimen kali ini, kami juga memberikan dua perlakuan yang berbeda pada masing-masing botol air mineral. Pada botol yang pertama, kami meletakkannya di posisi yang lebih tinggi dengan menggunakan 3 tumpuan. Sedangkan pada botol yang kedua, kami meletakkannya di posisi yang lebih rendah dengan menggunakan 1 tumpuan. Dari percobaan ini, bisa ditemukan bahwa jarak pancaran air yang keluar dari masing-masing lubang pada botol pertama memiliki jarak pancar yang lebih jauh dibandingkan botol kedua. Dan pada botol dengan tumpuan yang lebih tinggi memiliki jarak pancar yang lebih jauh dibandingkan dengan botol dengan tumpuan yang rendah. Kenapa sih tutup botolnya harus dibuka? Hal ini disebabkan agar adanya tekanan udara yang masuk ke dalam botol, sehingga air di dalam botol dapat mengalir keluar dari lubang tersebut. Nah, bagaimana sih kondisi jarak pancar dari ketiga lubang ini? Nah, jadi jarak pancar di lubang paling bawah memiliki jarak pancar yang paling panjang di antara ketiga lubang ini. Sedangkan pada lubang kedua memiliki jarak pancar yang lebih panjang daripada lubang ketiga, tapi dia lebih pendek jarak pancarnya daripada lubang pertama. Sedangkan lubang ketiga memiliki jarak pancar yang paling pendek di antara ketiga lubang ini. Lalu bagaimana hubungan antara aliran keran air di depan ruang kelas bawah dan ruang kelas atas dengan eksperimen kita? Dari hasil perhitungan yang kita peroleh, ternyata kecepatan pada lubang pertama lebih besar dibandingkan lubang kedua dan ketiga. Artinya sekarang sudah terbuktikan kecepatan aliran air yang ada di ruang kelas bawah lebih besar dibandingkan aliran air di depan ruang kelas atas. Ini kondisi air yang ada di kelas bawah. Yuk kita lihat kondisi aliran air yang di kelas atas. Ini kondisi aliran air keran di depan ruang kelas atas. Lebih kecil kan? Kemudian, apa sih pengaruh tumpuan yang kita gunakan kepada kedua botol tersebut? Nah, ternyata tinggi tumpuan mempengaruhi besar jarak pancar air. Terbukti dari eksperimen yang kami lakukan, jarak pancar air pada lubang pertama, kedua, dan ketiga di botol pertama, di mana letak tumpuannya lebih tinggi, memiliki jarak pancar yang lebih jauh dibanding lubang pertama, kedua, dan ketiga pada botol kedua. Demikian video eksperimen dari kami. Semoga bermanfaat. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di eksperimen selanjutnya.